Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, marak PHK, warga menyerbu job fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Ribuan kesempatan kerja diberikan bagi masyarakat dengan melibatkan puluhan perusahaan berbagai sektor. Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat kembali menggelar Jakarta Job Fest 2025. Job Fest 2025 resmi dibuka pada hari ini, 30 September 2025 hingga besok di Gedung Pertemuan Pertamina Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Agenda tahunan ini digelar untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas layanan penempatan tenaga kerja. Sebanyak lebih dari 40 perusahaan berbagai sektor ikut terlibat untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat siang Jen, ada berapa perusahaan yang membuka lowongan kerja dan bagaimana antusiasme warga yang datang ke sana? Ya, Syafa dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami di sini tentu saja antusias masyarakat para pencari kerja ini sangat tinggi yang datang ke lokasi Job Fest atau Jakarta Job Fest 2025 di Gedung Pertemuan Pertamina Cempaka Putih. Nah, untuk perusahaannya sendiri tadi terakhir informasi yang kami terima dari pihak Sudin atau Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari ini ada 36 perusahaan yang membuka lowongan kerja untuk 4.000 posisi lowongan kerja. Jadi ini membuka ribuan posisi bagi para pelamar kerja atau pencari kerja di daerah Jakarta ini yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Pada hari ini dibukalah Job Fair atau Jakarta Job Fest 2025. Dan tadi kalau berdasarkan pantauan kami sejak pagi memang sudah ramai, sudah mengantri bahkan sejak sebelum Job Fest ini dibuka. Hari ini dibuka pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore dan ini dibuka untuk umum secara gratis. Jadi masyarakat, para pencari kerja ini dapat langsung datang dan juga mengantre untuk masuk ke dalam sana. Dan Syafa dan pemirsa, bisa saya sampaikan memang siang ini sangat ramai, antriannya juga sangat padat dan ini menandakan banyaknya para pencari kerja di Jakarta yang sedang mencari pekerjaan. Dan salah satunya untuk menekan angka pengangguran, maka Pemprov DKI Jakarta mengadakan sejumlah job fair, salah satunya di sini yang diadakan oleh Sudinaker Jakarta Pusat untuk membuka ribuan lowongan pekerjaan bagi warga Jakarta yang ingin bekerja. Dan ini dibuka sampai esok hari, sampai tanggal 1 dibukanya dari pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore. Jadi bagi masyarakat yang ingin mencari kerja bisa langsung datang. Dan tadi kalau kami lihat, kami juga sempat bertanya-tanya kepada para pencari kerja di sini untuk batas usianya. Kebanyakan para perusahaan yang terlibat di sini yang membuka lowongan kerja ini batas usia masih di 40 tahunan. Sedangkan kalau kami lihat, kalau kami pantau memang masih banyak juga lansia atau masyarakat ini yang sudah lanjut usia juga ikut mencari kerja ya. Tadi kami sempat bertanya, ada yang usianya 60 tahun ke atas, namun juga banyak juga yang masih muda yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, maupun yang mereka sudah bekerja namun terkena PHK. Dan ini salah satu dari program dari Pemprov untuk menekan angka pengangguran dan diharapkan nanti angka pengangguran di Jakarta bisa ditekan ya. Syafa. Baik, terima kasih Jen Cahyani langsung dari lokasi Job Fest di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, rekonstruksi pembunuhan Brigadir Esko yang diduga dilakukan oleh Brigadir Rizka istrinya sendiri nyaris ricuh. Keluarga kesal lantaran tersangka Brigadir Rizka menolak memeragakan adegan pembunuhan dengan dalih sedang tidur saat suaminya ditemukan tewas.
Ratusan warga ikut menyaksikan saat tersangka Brigadir Rizka melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Esku suaminya. Dalam rekonstruksi di rumah korban di Desa Jembatan Kembar, Lombok Barat, Brigadir Rizka memperagakan 50 adegan. Rekonstruksi juga dilakukan di sejumlah titik. Setiap adegan diperagakan mulai dari interaksi terakhir korban dengan istrinya. Namun pelaku menolak melakukan adegan pembunuhan lantaran berdalih sedang tidur saat suaminya ditemukan tewas tergantung di pohon di belakang rumah. Polisi juga menghadirkan 7 saksi, namun polisi belum bersedia mengungkap motif pembunuhan. Ada 2 versi Pak berarti. Oh enggak, bukan versi. Tetap kami gabungkan kok. Tetap Ya, digabungkan. gitu Tadi tersangka dihadirkan Pak ya? Betul sekali. Bersama saksi yang lain. Tadi tersangka lebih dari 1 tersangkanya. Sementara masih 1. Sementara masih 1. Sementara masih 1. Sudah ada motifnya enggak? Nanti kita kasih perkembangan penyidikannya bagaimana. Bisa bertambah atau tidak. Keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka Brigadir Rizka menjadi tersangka pembunuhan suaminya. Keduanya sudah 8 tahun menikah dan memiliki 2 anak. Keluarga berharap pelaku diganjar hukuman berat. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, nama Indonesia di mata dunia tercoreng dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang WNI di Jepang. Selain tas mewah, Muhammad Davin juga dituduh mencuri barang-barang dari toko vintage senilai 1 miliar rupiah. Muhammad Davin, pria berusia 22 tahun, saat ini menjadi pria paling dibicarakan tidak hanya di Jepang, tapi juga di tempat kelahirannya Indonesia. Bukan karena prestasi yang ia torehkan, tetapi karena kasus pencurian di distrik Shibuya, Tokyo, Jepang yang ia lakukan. Davin diduga membobol toko yang menjual produk-produk mewah bekas pada pukul 2 dini hari waktu setempat. Menurut polisi, Davin mencuri total 18 barang dari toko itu, termasuk tas tangan mewah dari merek-merek terkenal. Namun saat diminta keterangan, Davin mengatakan aksi nekat yang ia lakukan atas permintaan dari seorang teman yang juga berasal dari Indonesia. Kini polisi menyelidiki kemungkinan jaringan yang lebih besar dalam kasus Davin. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, karena ulah iseng teman, seorang santri keracunan usai menenggak air keras di Lumajang, Jawa Timur. Organ dalamnya kini rusak parah. Kondisi Dewangga kian memprihatinkan. Santri berusia 13 tahun ini hanya terbaring lemas di kamar rumahnya di Desa Tempeh Tengah, Lumajang, Jawa Timur. Berat badannya merosot hingga kini hanya 24 kg, lantaran ia tak bisa mencerna makanan akibat luka parah di organ pencernaan. Ia bertahan hidup dengan mengkonsumsi susu khusus anjuran dari tim medis. Ironis, kondisi korban terjadi usai ia menenggak air keras yang disimpan dalam botol minuman kemasan saat di pondok pesantren awal Juli lalu. Diduga ia jadi korban kisangan temannya sesama santri. Dari 3 orang, hanya Dewangga yang alami dampak serius. Minuman lain akhirnya HCl itu dituang ke situ, terus dibawa ke kamar, ditawarkan ke 3 anak, ke teman-temannya itu nggak ada yang mau karena nggak ada tutupnya. Terus anak saya habis dari piket posisi katanya haus itu, terus tanya apa ini mas itu, oh ini minuman, sudah diminum anak-anak tinggal sedikit. Dikasih ibu-ibu, terus diminum sama anak saya. Pihak pondok pesantren bertanggung jawab dengan membantu biaya perawatan korban selama di rumah sakit. Pihak Ponpes mengeluarkan santri yang memberikan cairan air keras kepada korban. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Polsek Tempeh. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Aksi kekerasan di lingkungan pendidikan terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seorang petugas keamanan sekolah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 7 orang, termasuk orang tua, keluarga, dan beberapa siswa. Inilah rekaman kamera CCTV di SMPN 7 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Memperlihatkan sekelompok orang tiba-tiba masuk ke ruang guru lalu mengeroyok satpam yang tengah duduk di dalam ruangan. Satpam yang kabur keluar ruangan terus dikejar hingga ke halaman sekolah. Sebanyak 7 orang terekam kamera CCTV mengeroyok satpam.
Kronologi kejadian berawal saat seorang siswa terlambat masuk sekolah dan mencoba memanjat pagar. Tindakannya ketahuan satpam dan siswa itu dibawa ke kantor untuk diproses. Namun saat pulang sekolah, siswa tersebut mengadu kepada orang tuanya mengadu dicekik oleh satpam. Diduga tak terima, orang tua, kakak, dan beberapa siswa mendatangi sekolah dan langsung mengeroyok satpam yang sedang berada di ruang guru. Dan tentu harapan kita ini pihak kepolisian segera memproses ini, karena di luar saya mendengar berita yang simpang siur. Ada yang menyatakan perkelahian, ada yang setelah satpam ini dikeroyok, habis itu dia memukul lagi anak ini ya. Kalau itu kan kita nggak bisa membuktikan. Kasus pengeroyokan tersebut sudah dilaporkan ke pihak polisi. Baik satpam maupun keluarga siswa sama-sama melakukan pelaporan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, penampakan sosok yang disebut sebagai pocong menghebohkan warga Bekasi, Jawa Barat. Warga berusaha menangkapnya, namun sosok itu menghilang secara misterius. Anjing, di mana lu? Warga Kampung Kempes, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan kemunculan sosok yang disebut-sebut sebagai pocong. Sejumlah warga pun beramai-ramai berusaha menangkapnya, namun sosok itu menghilang secara misterius. Salah seorang warga mengaku melihat sosok itu pertama kali dekat pohon kelapa. Ramainya isu penampakan itu sempat membuatnya khawatir karena lokasinya berada di sekitar makam keluarga. Hingga kini keberadaan sosok yang diduga pocong itu masih menjadi misteri. Untuk mengantisipasi adanya pihak yang sengaja memanfaatkan situasi, warga pun memperketat ronda malam. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.